Sticomers, bertemu lagi bersama saya di acara Weekly Talks ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran. Seperti biasa, setiap minggunya Weekly Talks pasti menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan informasi dan juga menginspirasi Sticomers nih. Dan hari ini khusus ya, ada narasumber yang di tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir untuk membagikan informasi dan juga memotivasi Sticomers semua. Siapa beliau? Sebenarnya sudah kelihatan ya Pak ya di sebelah saya. Beliau adalah Bapak Rektor ITB Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Halo, semangat pagi Bapak. Selamat pagi, G. Raka. Betul, G. Raka, supaya kelihatan masih muda Pak Ya, ya. nggak apa-apa. Ya. Biar berasa mudanya. Pak Rektor, Pak Rektor, saya sebutnya Pak Rektor atau Pak Dadang Pak enak? Ya boleh lah, Pak Dadang boleh, Pak Rektor aja. boleh, mana aja bebas. Yang mana aja. Ya. Pak Rektor aja deh Ya. ya, biar lebih keren. Ya. Nah, Pak Rektor di tengah-tengah kesibukan ya Pak ya, Ya. pasti jadi rektor itu kesibukannya padat sekali Pak ya. Ya. Tapi menyempatkan untuk hadir hari ini di sini untuk berbagi sama Sticomers. Jadi sebenarnya karena Pak Rektor hadir, ada banyak sekali sudah titipan pertanyaan pada saya Pak. Ya, ya. Ada banyak yang mau ditanyakan. Belum lagi saya juga belakangan sering melihat di lini masa ini ramai sekali Pak. Ada postingan tentang 2 dekade ITB Stikom Bali. Ya, ya. Sudah 2 dekade Pak ya? Ya, 20 tahun. tahun. Ya. Seusia sama saya Pak. Oh gitu ya. Beda dikit Iya, ya. jiwanya yang seusia 20 tahun. 20 tahun Pak, itu kan kalau untuk institusi Iya. perjalanannya sudah panjang Pak ya. Ada banyak suka dukanya, Iya. mungkin naik turunnya. Gimana kalau dari Pak Rektornya sendiri nih memaknai 2 dekadenya ITB Stikom Bali? Ya, terima kasih G. Raka. Jadi sebelum itu saya memang tadi malam baru tiba dari Surabaya. Dari Surabaya. Jam 10. Tadi pagi jam 7 sudah bertemu teman dari Jakarta yang juga ada kaitannya dengan ITB Stikom Bali. Kemudian jam 9 ada pertemuan dengan Pak Nara dan tim di sini. Sekarang harus podcast lagi kan. Sibuk sekali. nanti Sticomers ini beruntung sekali loh dapat sedikit waktunya ya, Pak Rektor. setelah ini kan kita ada acara grand final pemilihan putra-putri Betul, kampus, putra-putri ya. kampus. Di mana saya harus menyematkan selendang ya. Dan supaya mungkin senang kalau sama rektor disematkan, beda dengan sama yang lain. Betul Pak, ada rasa bangga-bangganya. Iya, betul. Kemudian kaitannya dengan 2 dekade ini tentu saja kan banyak lika-liku perjalanan. Apapun itu, usaha apapun, kemudian pengabdian di bidang apapun, pasti ada lika-liku perjalanan. Ya. Betul, Pak. Jadi kami dari awalnya 4 orang pendiri itu, yaitu saya sendiri, kemudian Profesor Dr. Imade Bandem, kemudian Bapak Ida Bagus Dharma Diaksa dan Bapak Satria Dharma, itu awalnya kan bertemu saja ya, silaturahmi, masih mekrame dengan beliau-beliau, kemudian timbul ide untuk mendirikan sekolah tinggi bidang TIK yang sampai dengan tahun 2000 pada saat itu belum ada yang sampai dengan tingkat sarjana, walaupun di negeri sekalipun itu. Nah, kemudian tahun 2000 juga langsung dibentuk yayasan, 2021 mengajukan izin, dan 2002 tanggal 10 Agustus keluarlah izin pertama kali dari Kementerian Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan catatan waktu itu Pak Dirjennya bilang ke Prof. Bandem ini boleh saya keluarkan izin tapi jangan minta bantuan. Nah, kebetulan memang itu juga pas dengan habit atau kepribadian saya, bahwa saya memang jarang minta bantuan ke orang lain kecuali terpaksa atau kecuali ke orang tua. Ya. Jadi sampai dengan sekarang memang Stikom ini tidak pernah minta bantuan, tapi kalau ada yang memberi bantuan, misalnya dalam bentuk hibah dan sebagainya, kita terima, tapi nggak pernah minta-minta. Dan bersyukur dalam perjalanan itu, maka pada tahun 2000, awalnya kan di Teku Umar tuh, di Pulau KW tahun 2002, kemudian 2003 ke Teku Umar, kemudian 2009 kita punya kampus sendiri di Renon. Kemudian membuka lagi kampus di Jimbaran, dan terakhir setahun yang lalu kita buka kampus di tempat lain di Abian Semang. Jadi ini adalah kiprah kami kepada masyarakat Bali atau masyarakat Indonesia untuk menjadi media, menjadi wadah bagi anak-anak khususnya lulusan SLTA yang pingin berkarir atau pingin melanjutkan pendidikannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bersyukur sampai dengan saat ini masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia menyambut dengan antusias, dengan luar biasa, dan juga mungkin ditambah lagi dengan zamannya
zaman digital, zaman IT, sehingga sambutan masyarakat luar biasa. Dan saat ini mahasiswa yang sedang belajar di 3 kampus itu sekitar 6.500 dan alumni kita sekitar 9.000, dan sudah banyak tersebar di berbagai negara, di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan juga tak ketinggalan yang masuk ke dunia usaha. Karena dengan IT ini kan menjadi semakin terbuka lebar, apapun yang ingin dilakukan, apakah mau bekerja di bidang apapun, mau berwira swasta di bidang apapun, sangat terbuka lebar karena sekarang sudah zaman digital. Ya, gitu. betul sih Pak. Dari pandemi kemarin juga yang dulunya kita masih sangat mungkin awam sama IT Pak ya, mau tidak mau sekarang semua akses atau semua hal di kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari IT gitu Pak, betul, ya. betul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu Pak ya. Mungkin Bapak baru bangun tidur sekarang sudah ngecek WA Pak. Iya, benar itu apa yang disampaikan itu benar, karena kadang-kadang kan semua pekerjaan, semua pertemanan, semua kehidupan kita sehari-hari, dari mulai apapun ya, termasuk juga keagamaan kan, termasuk juga sosial, termasuk juga bisnis, termasuk juga berpemerintah, sekarang sudah tidak lepas dari yang namanya gadget itu ya. Gadget itu tidak lepas dari yang namanya HP. Dan betul tuh, kadang-kadang memang kalau tidak kesiangan bangunnya atau masih agak malam lah, pasti HP dulu. Tapi kalau sudah agak kesiangan pasti langsung ke kamar mandi. Buru-buru gitu Pak. Ya, jadi itulah yang banyak berubah ya, cara atau budaya kita dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi. Itu semakin mempercepat transformasi masyarakat untuk merubah pola pikirnya, merubah pola kerjanya, pola hidupnya, menjadi semua tergantung kepada yang namanya gawai atau handphone itu. Betul. Semua kan bisa di situ sekarang. Betul. Apapun yang ada bisa di handphone itu. Benar. Ya, bahkan betul. Kuliah belajar pun sekarang udah bisa menggunakan gawai gitu Pak ya. Nah, Pak Rektor, tadi kan Bapak menyampaikan ada 9.000 jumlah lulusannya, 6.000 jumlah mahasiswa yang aktif. Itu kan jumlah yang luar biasa besar ya Pak ya, untuk ITB Istiqomah Bali 2 dekadenya 20 tahun. Kemudian tadi kan Bapak juga menjelaskan ada di awal itu kampusnya di Jalan Pulau KW, kemudian akhirnya ke Renon, ke Teguh Umar dulu. Teguh Umar dulu, kemudian baru ke Renon. Setelah itu membuka kampus 2-nya nih Pak, di Jimbaran. Nah, kebetulan karena Weekly Talks ini kan memang adalah podcast di ITB Istiqomah Bali Kampus Jimbaran, mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, kenapa memilih Jimbaran nih sebagai lokasi untuk kampus keduanya? Ya, yang pertama kan kita lihat bahwa di Bali ini kehidupan utamanya atau sumber penghasilan masyarakat yang paling utama adalah bidang pariwisata. Betul. Dan juga Jimbaran ini menjadi salah satu ikon ya, menjadi salah satu ikon pariwisata yang cukup menjanjikan, cukup dikenal oleh masyarakat, dan juga internasionalisasi ini sangat cocok untuk di Jimbaran. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan atau visi daripada ITB Istiqomah Bali itu bagaimana menjadi kampus yang bisa setara atau sejajar dengan perguruan tinggi internasional lainnya. Sampai dengan saat ini kan kita tahu bahwa di Indonesia ini masih di levelan 400 sampai 500 dunia ya. Jadi PTN-PTN yang sudah begitu banyak menyerap anggaran dari pemerintah tetap aja bertengger di 400 sampai 500 dunia, belum sampai ke 200 apalagi 100. Padahal tetangga kita Malaysia, apalagi Singapura yang sudah bertengger di angka 100 ke bawah dunia. Nah, kemudian atas dasar itulah bagaimana ITB Istiqomah Bali ini ya bisa mencapai kelas dunia. Nanti mahasiswanya mungkin banyak mahasiswa asing. Kemudian para dosennya juga sama, dosen tamu dari perguruan tinggi asing yang akan mengangkat ranking daripada perguruan tinggi dari Indonesia itu. Nah, Jimbaran ini dipilih karena memang rencana kami adalah menjadi pusat internasionalisasi di ITB Istiqomah Bali. Katakanlah misalnya nanti ada rencana kelas internasional kita alihkan ke sini. Kemudian di sini juga membuka kelas-kelas 2 degree dengan berbagai negara. Kemudian juga kelas-kelas yang sambil kuliah sambil magang di luar negeri,
kuliah sambil kerja di luar negeri atau menerima mahasiswa asing. Nah, itu rencananya akan mengarah kepada sana. Oleh karena itu, saya minta nanti kepada Direktur ITB Istiqomah Bali Kampus Jimbaran supaya personal baik dosen maupun manajemennya itu bisa menguasai bahasa asing di samping bahasa sendiri. Paling tidak satu bahasa Inggris mungkin atau yang lain menguasai bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan sebagainya. Sehingga di Jimbaran ini akan menjadi pusat ITB Istiqomah Bali yang berkaitan dengan dunia internasionalisasi. Itu itunya. Kemudian berikutnya juga kita ingin menunjukkan saja ya, kampus swasta yang berani bersaing dengan negeri kan hanya ITB Istiqomah Bali ya. Ada kampus negeri pindah ke Jimbaran, kita juga buka di Jimbaran gitu. Yang lain mana berani gitu kan. Jadi kita coba berpikir berwawasan bahwa kita pun bisa sama dengan mereka, dengan PTN, asal memang ada kemauan yang keras ya, didukung dengan upaya atau usaha yang keras, plus juga mungkin yang lain-lainnya, manajemen, kemudian pola pikir dan sebagainya. Nah, itu kira-kira, dan kita ini kan ada di Bali dan banyak sekali ITB Istiqomah Bali ini mendapat keuntungan karena kampus kita ini ada di Bali dibanding kampus-kampus lain yang ada di luar Bali yang mungkin pada saat berdirinya bisa lebih lama daripada ITB Istiqomah Bali atau bisa sama dengan ITB Istiqomah Bali, tapi manfaat yang dirasakan atau dampak positif yang dirasakan ITB Istiqomah Bali karena itu ada di Bali banyak sekali kita rasakan ya. Perguruan tinggi dari luar negeri ya, kalau datang ke Bali pasti mencari partner dan partnernya itu adalah ITB Istiqomah Bali. Kemudian juga rekanan-rekanan katakanlah perusahaan kayak Apple, kemudian Microsoft, kemudian terakhir ada Litan Academy. Kalau dia ke Indonesia pasti dicarinya itu adalah ITB Istiqomah Bali gitu. Ya, karena kita ada di Bali itunya. Itu. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan karena kampus kita ada di Bali, dan salah satunya yang menonjol untuk di bidang pariwisata kan adalah Jimbaran yang sudah terkenal kemana-mana. Oleh karena itu kita berani buka kampus di Jimbaran dengan bekerja sama dengan pihak yang lain. Karena pusat pariwisata juga kan di Kuta Selatan begitu ya, Pak, betul, ya? Betul. Jadi juga dikembangkan juga di ITB Istiqomah Bali Kampus Jimbaran e-tourism, bahwa ternyata pariwisata itu juga bisa dikombinasikan dengan IT. Ya, Luar biasa berarti betul, Pak ya. Betul, ya. Visioner sekali memang Bapak Rektor kita. Ya, gitu. Jadi itu menyangkut tadi e-tourism itu kan memang kan salah satu konsentrasi ada di sistem informasi itu adalah di e-tourism. Nah, kan semua sudah dialihkan ke sini. Nah, nanti ke depan juga apakah program studi, apakah program dual degree, apakah program internasional, bukan suatu hal yang mustahil bisa dialihkan semua ke sini. Dan juga di program studi bisnis digital kan ada juga bisnis perhotelan, bisnis kuliner. Mungkin kita akan rencanakan dialihkan ke sini supaya di sini lebih lebih mengarah dekat dengan pariwisata itu tadi ya, dekat dengan komunitas atau dunia usaha, dunia industri yang bergerak di bidang pariwisata. Dan bagaimana juga pariwisata kita ini juga bukan hanya pariwisata luring, tapi juga kita kembangkan pariwisata daring, dan juga kita kembangkan juga infrastruktur yang mendukung daripada pariwisata itu sendiri gitu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Kalau tadi kan Bapak banyak menyampaikan bahwa terkait internasionalisasi gitu Pak ya, terutama pusatnya nanti adalah di Istiqomah Bali Kampus Jimbaran. Ya, betul rencana. Nah, kalau adakah mungkin untuk rencana-rencana lainnya gitu Pak ya, untuk di Istiqomah Jimbaran ke depannya nih Pak. Karena kan sudah 2 dekade, apakah mungkin ada rencana lainnya yang disiapkan untuk kampus Jimbaran? Ya, ada. Untuk ITB betul, Balinya betul. Secara umum. Jadi pertama kan kita sedang menjalin beberapa kerjasama dan sedang menyusun strategic plan ya, bagaimana supaya kampus ITB Istiqomah Bali ini adalah kampus yang berstandar internasional, bisa disandingkan dengan berbagai universitas kelas dunia ya, dan itu sangat mungkin karena kita ada di Bali itu ya. Jadi kita akan mengundang dosen-dosen dari luar negeri untuk menjadi dosen di kita. Mungkin juga kepala jurusannya akan kita rekrut dari luar negeri. Mungkin juga dekannya akan kita rekrut dari luar negeri. Mungkin juga para wakil rektornya akan kita rekrut luar negeri. Mungkin juga terakhir rektornya itu sendiri gitu ya. Jadi mengapa tidak? Karena kita ini ingin ITB Istiqomah Bali ini menjadi kampus yang betul-betul dibanggakan bukan hanya oleh sivitas akademikanya, bukan hanya oleh yayasannya, tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan itu sangat mungkin kalau sangat cepat kalau misalnya itu ada di Bali.
Dan itu yang kita rencanakan dengan para pendiri supaya ITB Istiqomah Bali ini menjadi betul-betul kampus yang tadi itu masuk 100 dunia lah. Kan kita bangga itu ada ITB Istiqomah Bali masuk kampus jajaran kelas dunia. Nah, itu memang akan itunya di Jimbaran, dan kita sedang merencanakan memperluas tempat-tempat lain, tetapi tempatnya itu memang di sekitar Jimbaran juga gitu ya. Kita sedang mencari tempat atau mencari tanah, akan membangun dormitory juga dan sebagainya untuk para mahasiswa asing. Itu akan itu ya. Sudah ada jadi, plannya, sudah Pak, ada ya? gitu. Ini memang yang belum diketahui oleh umum ya, terutama juga oleh Bapak Ibu dosen di Istiqom. Nah, pada kesempatan podcast ini saya bocorkan nih. Ya. Ini saya khusus bocorkan. sekali, Pak, Saya bocorkan rahasia dari para pendiri untuk bagaimana ITB Istiqomah Bali ini menjadi satu kampus yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia, masuk ke jajaran kampus dunia paling tidak 100 besar lah gitu. Yang selama ini masih PTN itu masih di 400 besar. Padahal sudah triliunan, mungkin puluhan triliun mereka mendapat dana atau suntikan dari pemerintah. Kalau kita ya mandiri, ya mudah-mudahan nanti akan ada partner-partner yang bisa membantu baik imaterial maupun material yang bisa menjadikan ITB Istiqomah Bali menjadi kampus yang masuk jajaran 100 besar dunia, dan baru saya bocorkan pada saat ini. Oke, luar biasa. Beruntung sekali Istiqomers yang mendengarkan podcast ini ya, karena ini pertama kalinya di-reveal oleh Pak Rektor, rencananya Pak Rektor untuk kedepannya, dan ternyata rencananya juga begitu luar biasa ya, internasionalisasi, kemudian akan dibangun dormitory juga. Saya termotivasi loh Pak dengan podcast ini. Abis ini saya mau kursus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya masih pas-pasan. Gitu ya, hanya bisa I love you, you love me aja. Iya, cuma tahu itu aja ya Pak ya. Jadi nanti saya akan belajar lagi nih bahasa Inggris untuk Istiqomers juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bapaknya ya bahwa kita akan menuju internasionalisasi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya Pak ya, kita harus menyiapkan diri gitu ya. Nah, mungkin satu lagi deh Pak. Tadi kan udah banyak yang Bapak sampaikan dari awalnya sejarah. Jujur saya juga merasa sangat termotivasi. Tadi Bapak menceritakan bagaimana awalnya dimulai dari hal kecil, hanya keinginan untuk membuka sebuah sekolah teknologi informasi, bahkan tadi dinyatakan tidak ada bantuan gitu ya, tapi Bapak bisa membangun ITB Istiqomah Bali sebesar ini sampai 20 tahun loh Pak. Itu kan bukan waktu yang singkat gitu ya. Ada tidak Pak mungkin motivasi atau pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan ke para Istiqomers nih Pak? Karena kan mereka nantinya akan menjadi penerusnya Bapak Rektor kita. Ya, terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang sangat mendasar ya, bahwa saya ini kan sudah hampir mencapai kepala 6 usianya, walaupun tadi tetap masih merasa muda. Kepala 6 Pak, tidak kelihatan. Kepala 2 Bapak ya. Terus kemudian pasti juga suatu saat kan saya mungkin akan lengser atau akan turun ya. Kita tidak tahu, tapi itu pasti akan terjadi. Walaupun tidak tahu kapan. Nah, oleh karena itu disiapkanlah beberapa skenario ya, beberapa kader yang sudah kita lihat, dan itu mudah-mudahan kan kader ini kan memang harus juga sevisi, sejiwa dengan para pendiri. Ya. Jadi jangan sampai kader baru muncul, visi yang lama hilang, atau kader baru muncul kemudian sistem yang sudah bagus dirintis oleh yang lama dihilangkan. Ini di Istiqomah Bali nggak boleh terjadi, dan inilah yang perlu kita sebarluaskan, bahwa ITB Istiqomah Bali ini berdiri bukan hanya saat pendirinya masih ada aja, tapi bagaimana saat pendiri juga sudah tidak ada, ITB Istiqomah Bali ini terus menjadi eksis, malah lebih berkembang lagi, memberikan manfaat yang begitu banyak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka salah satu strategi yang kita terapkan itu bagaimana supaya ini lebih profesional ya. Kalau perlu tadi saya bilang, mendatangkan dosen-dosen dari luar negeri ataupun juga dalam negeri yang betul-betul satu visi dengan kami. Ya, oleh karena itu para Istiqomers yang nonton di ini, baik itu dosen, kemudian manajemen, kemudian alumni, kemudian para mahasiswa, masih terbuka sangat banyak kesempatan yang akan kita berikan, karena ini akan menjadi besar. Nanti mungkin 20%, 30% mahasiswa kita adalah mahasiswa asing ya, yang memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, dan juga di situ akan terjadi secara alamiah kalau misalnya yang sungguh-sungguh, yang disiplin, yang mengembangkan profesional yang tinggi, itu akan terus menjadi suatu hal yang akan bersinar.
Tapi sebaliknya yang asal-asalan, yang males-malesan, itu secara alamiah langsung atau tidak langsung akan tersingkir dengan sendirinya. Oleh karena itu, kepada para Stikomers yang khususnya yang masih muda-muda, ini adalah peluang dan Anda sudah tepat pada track atau wadah yang benar. Betul. Karena apa? Pertama, kita tidak mengesampingkan KKN ya, tapi mengesampingkan unsur profesionalisme. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi besar dengan para mahasiswa bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Nanti kan kita bayangkan di kampus ini berkeliaran, ada di kantin ada orang Inggris, ada orang Korea, ada orang Arab, betul, ya. betul. Jadi akan ada multikultur di sini, dan sekarang kan sudah kita mulai ya di mohon maaf, di kampus ini kita kan ada pura, ada musola, ada juga tempat sembahyang yang lain nanti kalau misalnya diperlukan. Nah, ini mencerminkan bahwa ini kita multikultur yang akan kita kembangkan, tidak melihat segmen-segmen tertentu, tidak berdasarkan kepada aliran-aliran tertentu atau bangsa-bangsa tertentu, suku-suku tertentu, agama tertentu. Ini akan menjadi kampus yang betul-betul melaksanakan profesionalisme dengan sangat tinggi dan tanpa melihat yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu ini menjadi suatu peluang sekaligus tantangan, sekaligus kesempatan bagi para Stikomers yang nonton pada saat ini. Oke, luar biasa sekali. Pak Rektor, jujur aja saya sendiri sebenarnya bidang ilmunya bukan bidang IT ya Pak ya. Tapi begitu bergabung kemari, saya juga akhirnya mempelajari IT. Dan hari ini Pak Rektor juga mengencourage saya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya di Stikom Bali pun saya yang adalah seorang dosen itu juga masih belajar banyak yang bisa didapatkan di sini. Nah, beberapa hal yang bisa saya petik nih dari apa yang tadi Pak Rektor sampaikan adalah berbanggalah kepada para Stikomers yang sudah menjadi bagian dari ITB Stikom Bali. Berbanggalah untuk menyambut nanti ada internasionalisasi, kemudian juga kita sebentar lagi sudah menuju 5.0 Pak ya? Ya, betul. Ya. Baru kemarin rasanya 4.0, terus sekarang sudah menuju 5.0. Nah, disiapkanlah kalian di ITB Stikom Bali untuk menghadapi nanti gelombang dari 5.0 itu. Untuk yang belum bergabung dengan ITB Stikom Bali mungkin masih bingung-bingung, masuk nggak ya gitu ya? PTN nggak ya? Biasanya kan kayak gitu tuh Pak ya, PTN nggak ya? Betul. Tadi sudah disampaikan tuh beberapa kali clue-nya sama Pak Rektor, ternyata kita juga tidak kalah loh ya Pak sama PTN gitu ya. Ada banyak sekali rencana-rencana yang nantinya akan direalisasikan oleh Pak Rektor yang bahkan sudah di-reveal tipis-tipis nih di sini. Jadi silahkan Stikomers yang sudah bergabung, ayo kita semangat lagi bersama-sama, kita menjadi lebih baik. Buat yang belum bergabung, saya tunggu nih di kampus. Oke. Saya rasa mungkin sudah cukup ya Pak Rektor ya untuk sesi hari ini. Raka, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Rektor? Ya, itu tadi yang sudah disinggung juga, bagaimana kita menyongsong masa depan ini kan ini masanya digital. Akan terjadi beberapa disrupsi bagi usaha-usaha atau misalnya SDM yang tidak mau berubah, ya, tidak mau mengikuti perkembangan. Tapi saya rasa Stikomers semua sudah menuju ke arah sana. Makanya di Stikom pun nanti akan kita buka beberapa metode pembelajaran atau mode pembelajaran. Ada yang online full, ada yang offline full, dan juga ada yang hybrid. Ini juga semata-mata untuk menyongsong masa depan yang lebih mengikuti perkembangan yang terjadi ya. Jadi tidak konvensional melulu, tapi juga kita siap-siap untuk menuju ke tadi mungkin 5.0 atau juga 6.0 nanti kan semua serba hybrid atau serba online. Ya. Sudah disiapkan sematang itu oleh Pak Rektor loh. Ya, Stikomers semua, nikmat mana lagi yang kalian dustakan ya Pak Rektor. Baiklah, kalau begitu Stikomers semua, sebenarnya percakapan hari ini sama Pak Rektor masih panjang. Hanya saja untuk sesi kali ini kita sudahi dulu, karena kita akan kembali lagi, kita akan lanjutkan lagi di part 2, di mana Stikomers bisa saksikan di YouTube-nya SMKTI Bali Global Jimbaran, yang nanti nih mungkin bisa ditaruh di sini ya, editor ya. Ditaruh di sini linknya, boleh diklik, nanti langsung ditunggu part 2-nya. Oke, Stikomers, satu lagi pesan dari saya, tadi sudah disampaikan banyak sekali hal oleh Pak Rektor. Mari kita berkembang dan sukses bersama di ITB Stikom Bali. Sampai jumpa Stikomers di part 2. Oh gini ya? Ya, love Pak. Love. Biar berasa mudanya. Iya.